caranya saja nanti tentunya sangat simple tetapi punya kandungan sistematis. Makanya di beberapa hal saya catat dan saya uraikan, saya kasih penjelasan dalam kitab fikih yang lain di mazhab Syafi'i. Ini nanti kita lanjutannya adalah zakat zuru' was-simar. Napa niku? Zakat pertanian dan buah-buah. Oh, kok ndak urut Ustaz? Iya. Kemarin itu zakat mawashi. Napa? Hewan ternak. Dan pagi hari ini kita coba ulas tuntas yaitu bab zakat pertanian dan buah-buahan. Kita dulukan karena tentu mayoritas di sini petani. Gila betul. Kecuali adik-adik ini belum jadi petani. Nah, dan analisanya nanti tentu melalui kitab Fathul Qorib ini bagaimana dalam konteks pertanian di Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kita awali dengan statement bahwa dalam konteks Indonesia tentu negara yang agraris, pembahasan zakat atau hasil pertanian menjadi sangat penting. Gini betul, karena mayoritas petani. Nah, masalahnya nanti satu, sawah ini hasilnya itu apa sudah mencapai nisab zakat. Nah, itu lagi. Dan nanti kalau sudah, apakah nanti haul harus batasnya itu setahun? Nah, nanti atau setiap panen. Nah, nanti kita akan ulas tuntas di pagi hari yang singkat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya jenis zakat apa saja dalam pertanian ini tentu sangat spesifik tentu diatur jelas, dan nanti ada kaidah yang diterapkan oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Kaidahnya nanti ada dalam kitab ini. Saya akan mulai baca narasi kitabnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Ini tulisan asli, redaksi aslinya dalam kitab Fathul Qorib. Tajibuz zakah fi zuru' was-simar allati tattatu wa tuddakhar. Nah, ini yang paling penting. Diwajibkan zakat dalam pertanian dan buah-buahan, hasil tani dan buah-buahan. Allati tattatu wa tuddakhar. Apa artinya? Yaitu yang menjadi makanan pokok. Nanti tentunya kategorinya nanti di sini bisa menjadi sebuah dhawabit atau sebuah kaidah bahwa yang menjadi makanan pokok. Napa niku? Macam-macam gitu. Makanan pokok jenengan atau kita semua apa di mayoritas jagung, mungkin bisa jadi jagung. Pertama makanan pokok, kedua tuddakhar gandum yang bisa disimpan. Lah kategori nanti yang tidak bisa disimpan, ditaruh berapa hari dia busuk atau bahasanya itu tentu tidak masuk dalam kategori yang wajib dizakat. Ustaz, kalau kita panen semangka atau melon, kita punya sawahnya ribuan hektar. Nah, itu gimana nanti pertanyaannya? Nanti kita bahas detail di sesi pembahasan nanti. Baik. Makanya di sini dalam kitabnya dikatakan kal burri wasyairi wadurrati wal arzi. Bur itu apa? Bur itu gandum. Al arzi beras gitu. Watam wadurrati, durrah ini kan biji-bijian, bisa jagung gitu. Apalagi yang bisa disimpan? Dele bisa mboten? Dele. Nah, kacang-kacangan.
Wa tamri wa zabib. Kalau udah masuk tamar wa zabib ini berarti dia masuk buah-buahan. Di Indonesia nggak ada tamar. Kalau zabib ini kenapa? Kismis. Ada nggak yang bisa kita analogikan menjadi tamar yang buah yang bisa disimpan di Indonesia? Apa ya? Atau Dr. Ghazali punya banyak buah tamar ini di pondok itu? Amin. Nanti siapa tahu punya berhektar-hektar kebun kurma, dokter. Jadi nanti zakatnya bisa jauh-jauh di pondok Tahfidz Al-Ghazali. Biar tasarrufnya jelas, ditasarrufnya kemana. Baik. Dalam kitab itu teksnya masih ada wala tajibu fi ma siwaha, dan tidak diwajibkan dalam konteks tadi buah-buahan atau hasil tani tadi kecuali itu. Siwaha termasuk apa? Tidak wajib zakat pada buah-buahan dan sayuran yang bukan makanan pokok seperti fawakih wal khudr. Fawakih itu apa? Fawakih itu apel, fakihah, fawakih. Apel itu kan kalau disimpan lama busuk. Termasuk apa? Mangga. Ini Ustaz, antum jelasin itu kitab Fathul Qorib. Ya. Tadi kan saya bilang ada konteks keindonesiaan, berarti buah-buah yang ada di Indonesia. Seperti mangga, kita sekarang musim mangga itu jenengan taruh apa bisa disimpan lama? Boten saged ya. Maupun jenengan punya 100 pohon mangga, nggak bisa. Tapi nanti masuknya itu kalau sudah masuk nominal nisab dengan 25% itu tentu nanti masuknya zakat urudut tijarah, bukan zakat simar atau buah-buahan. Seperti apa tadi? Apel, delima, mentimun, gitu. Rumman, tufah, khiyar, wal bakal. Bakal itu sayuran-sayuran hijau. Kalau di Arab itu toko-toko itu namanya bakolah. Nama? Jadi nanti kalau ke Arab mau belanja sayuran, ibu-ibu atau kalau di Arab itu yang belanja laki-laki soalnya. Gak ada jenengan belanja di supermarket, itu yang belanja perempuan tuh gak ada. Tapi di Indonesia pasar tuh kabeh tiang istri. Kalau di Arab itu sing lanang sing blonjo. Subhan. Berarti ini apa? Sangat memuliakan orang oleh blonjo. Makanya yang Arab itu mau itu ilmu-ilmu. Kalau ya sejahtera gitu. Nyuper sendiri itu bisa jadi dia nyuper sendiri. Berarti dia tengerannya itu istri kedua. Dokter itu tawa terus. Saya ini bercanda aja ya. Maksud saya di sini adalah bakola sayuran itu. Oke. Sekarang dari teks nas dari Fathul Qorib tadi Abu Suja', nah ini penjelasan daripada syarahnya Abu Suja' mengatakan wala zakata fil khudur wala fil fawaqihi allati la tabqa yang tidak tahan lama gitu. Tidak ada zakat dalam sayur-sayuran tadi, sayur mayur tadi, khudur atau di buah-buahan yang disebutkan tadi yang tidak tahan lama, delima, apel dan sejenisnya, karumani wa tufahi wa nahwihima. Akan tetapi wa innamaz zakatu fil hintah wasyair wa tamr wa zabib wa ma asbahuma mimma yaqtatu wa yuddakhar. Mimma yuqtat wa yuddakhar. Tetapi yang diwajibkan zakatnya yaitu gandum, jelai, kurma, kismis dan sejenisnya, yaitu yang menjadi makanan pokok dan dapat disimpan. Berarti sudah kita garis bawahi, selama makanan itu adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas penduduk, mayoritas ahlul Madinah, maka di situ wajib dizakati. Dan kedua dapat disimpan. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti saya kasih beberapa contoh penghitungannya seperti apa
biar detail. Nanti kalau bertanya-tanya, nanti artikelnya saya share di grup masjid pertemuan ketiga ini supaya nanti bisa dibaca sendiri dan hitungannya bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian dari syarahnya beliau tadi, siapa tadi? Hasyiatul Bajuri dalam kitabnya tadi, hikmahnya apa? Hikmah daripada istiratul iddikhar, hikmah disyaratkannya daya simpan. Tadi kan harus disimpan gitu, bisa disimpan. Bahwa zakat hanya diwajibkan pada sesuatu yang dapat disimpan, kemudian dimanfaatkan secara terus-menerus. Sedangkan yang mudah rusak, bi khilafi ma yufsidu sari'an fala faidata fi ilzami sahibi bizakah. Artosipun apa? Sedangkan yang mudah rusak tidak bermanfaat bila diwajibkan zakat atasnya. Tujuan zakat terhadap yang seperti itu adalah tentunya memberikan kelonggaran bagi kaum fakir, miskin. Hal ini tidak tercapai kecuali pada komoditas yang cepat rusak karena tidak bisa disimpan dan tidak dimanfaatkan dalam jangka yang panjang. Kalau makosidnya tadi berarti sudah jelas itu yang bisa disimpan atau bahan dasar konsumsi manusia seperti beras, gandum, jagung dapat disimpan lama, berarti panennya yang tahan lama. Sekarang langsung nisab. Langsung ya. Nisabnya seperti apa? Nah, ini redaksi dalam kitab Fathul Qoribnya. Wa nisabuz zuru'i was simar khamsatu awsuqin liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kalau ada sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari sama Muslim, berarti dia disebut sahihain. Nah, ini nanti supaya adik-adik yang mondok ini jadi ahlul hadis, belajar yatafaqqah fi ulumul hadis, nanti biar tahu hadis ini martabahnya seperti apa, yang bawa khobarnya itu statusnya nopo gitu. Rijal al-musolah ilal matan, itu sahabat-sahabat, orang-orang yang mata rantai membawa kabar itu, nanti supaya adik ini tahu sehingga agama ini disampaikan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai nanti ada sebuah hadis itu maudhu kemudian disampaikan ke masyarakat. Contoh ini, kita akan 100 hari menjelang Ramadan. Amin. Semoga umur kita dipanjangkan. Nanti kemudian ada hadis ini, contoh hadis maudhu. Man fariha bimaji'i syahr Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sing sapa wonge seneng dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diampun dosanya yang lampau dan sekarang. Ini hadis sahih atau ghairi sahih? Sahih? Piye? Ini namanya hadis maudhu. Yang benar apa? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau man qama, antara siapa yang berpuasa dan siapa menghidupkan malam-malam Ramadan. Lah yang sekedar gembira itu apakah hadis? Itu bukan hadis. Nah, ini nanti supaya menjadi lebih. Oke, kita kembali ke konteks redaksi kitab tadi, hadis tadi, bahwa nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu adalah 300 sok. 300 sok itu kira-kira kalau dikilokan 653 kilo. Nah, nanti itu kalau semisal beras itu berarti gabah kering bersih. Gabah
kering bersih yang beratnya 653 kilo itu namanya khamsa wasaq atau 300 sok. Ya itu kalau di compare tuh hasil pertanian setara niku. Sekarang kadarnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ustadz, kalau kita mengandalkan air hujan, gitu, wis ratau irigasi, nggak pernah banyo nih. Kemudian pertanyaan lagi, Ustadz, kalau kita compare dua-duanya, kadang kita mengandalkan air hujan, kadang kita diesel, itu kan fiktif-fiktif. Nah, jenengan berarti kalkulasinya adalah mayoritas niku jenengan diesel atau manfaatkan aliran air irigasi atau hujan. Misalnya gini, musimnya ini setengah-setengah seperti ini kan musim hujan. Tapi kadang hujan kadang enggak. Berarti kita kalkulasi. Saya itu 70% pakai irigasi, 30% pakai, maka yang dihukumi adalah yang mayoritas pengairan itu sendiri. Nah, oke, kita penjelasannya. Ini kalau dalam redaksi kitabnya, wa in suqiyat bima'is sama'i awil uyun aw kanat ba'liyatun fiha al-usr wa in suqiyat binadojin aw bidalatin fanisful usr. Artinya apa? Bila disiram oleh air hujan, sungai atau mata air, maka zakatnya adalah 10%-nya. Nanti kalau ngitungnya gimana ya? Nanti di total 600 misalnya 53 kilo sebagai nisabnya dikali dibagi 1/10-nya. Nanti saya kasih arah-arah penghitungannya. Lanjutannya. Dan apabila disiram dengan tenaga atau biaya irigasi buatan, berarti kan diesel. Saya kira solare ngilarang kudu gawe barcode. Jadi gawe barcode ora oleh ngisi ning pom. Nyusah nih. Solare larang. Oke, kita tidak bahas itu. Maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Sekarang kalau kita pakai analisa fikih kontekstual Indonesia, maka nanti kita coba bijian pokok ini sebelum kita mendekati akhir. Bijian pokok di Indonesia itu seperti apa? Padi, jagung, gitu, gandum impor. Contoh apa lagi? Sorghum. Maka ini status wajib zakat. Sekarang kalau buah pokok kering, kurma di Indonesia jarang ya. Kelapa kering di mana? Pacitan banyak. Itu dijadikan kopra karena bisa disimpan dan dijadikan minyak. Ini wajib zakat buatan. Wah, wajib karena bisa disimpan. Kakao kering. Nah, ini juga. Maka status zakatnya adalah cenderung wajib bila menjadi bahan pokok industri. Oke. Sekarang kalau umbi pokok itu seperti apa? Singkong, ubi jalar, sagu. Status zakatnya gimana? Status zakatnya masih khilafiyah. Diperdebatkan atau diperselisihkan. Sebagian ulama kontemporer mewajibkan jika menjadi makanan pokok daerah. Sekarang pertanyaannya, jenengan itu apa tiap hari makan singkong? Kalau orang pegunungan mungkin, betul ya. Di pegunungan tertentu masih. Jadi berasnya dari singkong yang di PP itu, yang baunya sip itu kan biasanya pasti baunya, tapi bisa buat kadang getuk, kadang apa aja, macam-macam itu tentu menjadi makanan. Kalau beralih status yang menjadi makanan pokok, maka hukumnya jadi wajib. Kalau seperti kita sekarang ini, ubi singkong itu hanya jadi cemilan, makanan kedua,
maka hukumnya tidak wajib siapa yang di kebunnya tanam singkongnya oke, paling sekedar ada gitu. Kalau sekedar ada udah tidak ada zakatnya itu. Jangan kalau mau ya sedekah gitu aja ya, sedekah untuk tetangga. Baik, kita lanjutkan dulu. Kalau sekarang tanaman tidak pokok, contohnya apa? Sayuran, buah segar, di dalamnya ada mangga, durian. Nah ini dokter, durian, pepaya, jeruk. Kan banyak ya punya kebun jeruk, semangka, cabai, tomat. Ini tanaman tidak pokok, tapi dipakai untuk dimakan. Status zakatnya apa? Ini langsung aja, biar nggak jadi polemik. Tidak wajib zakat. Durian itu kalau taruh lama kan busuk. Kalau dimakan terlalu banyak, kembung. Tidak wajib zakat. Hanya disunnahkan nah, tapi nanti kalau dia itu banyak jenisnya, komoditasnya, maka itu nanti larinya ke zakat urudut tijarah atau zakat perniagaan. Itu kita bahas di sesi selanjutnya, tidak kita detailkan. Baik. Yang sebelum terakhir, sekarang kalau ada tanaman industri modern, saya bahas saja sekarang di Indonesia. Ada kopi, teh. Sekarang itu di Jawa Barat, bahkan bukan cuma di Jawa Barat, teh itu dibudidayakan sangat masif dan sangat banyak. Seperti kopi, apalagi kelapa sawit, tebu, gitu, tanah tebu. Itu status zakatnya bagaimana? Menurut sebagian fuqaha kontemporer dikenai nanti zakat tijarah. Zakat tijarah atau zakat perdagangan, bukan termasuk zakat zuru. Nanti kita bahas detail di pertemuan selanjutnya. Hadirin yang dirahmati Allah, berarti kalau dalam kitab Fathul Qorib tadi digarisbawahi, pokoknya yang jadi makanan pokok dan bisa disimpan, maka itu termasuk zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Sekarang kapan waktu penunaian zakatnya? Kalau zakat pertanian itu tidak sama dengan zakat yang lainnya, yang harus haul. Tetapi dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-An'am 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Artinya apa? Tunaikanlah zakat atau haknya pada tanaman tadi pada hari panennya. Pada hari panennya. Lah kalau panennya 2 kali, di saat panen itu. Ini jangan kita memanipulasi nanti. Panennya di kelompok nih wis dadi sitok wae wong panennya bolak-balik gitu gabungan. Nah, ini nanti tentu tidak sama. Ayat ini tadi menunjukkan bahwa zakat hasil pertanian tidak menunggu haul atau 1 tahun, melainkan langsung dikeluarkan ketika panen tiba dan hasil telah kering. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmahnya apa? Hikmah zakat pertanian tadi menumbuhkan keadilan sosial antara petani dan masyarakat. Kedua, menjaga distribusi hasil bumi agar tidak menumpuk. Karena Allah itu dan Rasulnya tidak suka orang yang suka mentakar, menyimpan, menimbun, itu tidak suka. Sekarang kita ini aja, ngapunten nih, berapa banyak feeling kita itu yang nimbun sebanyak-banyaknya di rumah. Malah gini, pokoknya regane murah tak timbun kabeh. Supaya kok dadi. Nah ini yang menyalahi aturan syariat. Mesane liyane. Gimana? Kudune ya sportif. Kalau harganya seperti apa ya dicoba. Pengennya kita itu kan untung banyak, nggak mau rugi kan gitu. Gimana? Ini syariat. Jangan ditimbun lama. Ini masalah nanti. Kemudian hikmah yang ketiga, menumbuhkan kepedulian lingkungan karena Islam mengaitkan hasil bumi dengan keberkahan zakat. Dan hadirin yang dirahmati Allah, kita coba satu saja
cara menghitung nisab sebelum kita tutup ya. Nanti contoh yang lain yang bisa jenengan lihat di artikel yang saya share nanti. Tadi saya bilang satu wasak itu 60 sok. Satu soknya 2176 kilo. Atau 5 wasak dikali 60 dikali 2176. Maka kurang lebih 653 kilo. Kalau panen jenengan itu sampai situ. Contoh-contoh penghitungannya bagaimana? Contoh, padi yang diairi hujan. Gitu. Berarti kalau padinya 1000 kilo gabah bersih, cara penyiraman air hujan tanpa biaya tenaga, nisabnya 653 kilo. Nanti berarti wajib zakatnya 10 perhitungannya gimana? 1000 kilo dikali 10%. Berarti zakatnya pinten? 100 kilo beras atau niki nyampun tadi ini diterapkan nama buatan. Nah, kalau nggak jenengan terapkan monggo, tapi aturan syariatnya adalah kalau jenengan punya 1000 kilo dan itu hasil hujan maka sekitar 100 kilo. Nah kalau jenengan itu diairi maka dikali 5%. Itulah ketemu zakatnya. Contoh 2000 kilo biayanya biaya diesel gitu ya. Zakat 5% berarti 2000 kilo dikali 5%. Sekitar berapa? 100 kilo. Kalau 1000 berarti zakatnya pinten? 5. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.